tembus daerah rawan KKB Papua di awal tahun 2023. Panglima TNI ajak orang-orang penting ini. Begini kata Panglima TNI Yudo Margono, "Saya ingin melihat situasi terkini. Laksamana Yudo Margono dilantik menjadi Panglima TNI sejak 19 Desember 2022 lalu. Ia pun akan menembus daerah rawan kejahatan KKB Papua pada awal tahun 2023. Laksamana Yudo Margono mengunjungi daerah rawan KKB Papua tak sendirian. Laksamana Yudo Margono akan mengajak pimpinan 3 matra TNI, yakni KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Laksamana Yudo Margono juga akan mengajak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kesempatan pertama akan kami tinjau daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama 3 kepala staf angkatan, kata Yudo Margono usai upacara serah terima jabatan. Selain Papua, Yudo Margono juga akan mengunjungi Aceh dan Laut Natuna. Menurut dia, pihaknya akan melakukan diskusi dengan seluruh komandan satuan pimpinan pemerintah daerah setempat dan para pimpinan dari kepolisian. "Saya ingin tahu, saya ingin masukan, dan tentunya masukan tersebut akan kami evaluasi," katanya. "Jika sudah baik akan kami tingkatkan, namun bila ada yang kurang akan dilengkapi dan dievaluasi," lanjutnya. Yudo mengaku belum bisa merinci kebijakan apa yang akan diambil lantaran belum melihat secara langsung. "Tanpa saya melihat langsung, tidak mungkin bisa merencanakan maupun menyampaikan rencana dengan berandai-andai," ujarnya. "Saya ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi terkini di seluruh daerah rawan tersebut," paparnya. Dari kunjungan kerja awal tahun 2023, Yudo Margono ingin melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh para prajurit di Papua, Natuna maupun daerah-daerah lain, tuturnya. "Khusus Natuna," kata dia, "kemungkinan besar akan ada penambahan personil. Kalau yang lain saya kira selama ini sudah terlaksana dengan baik, nggak perlu penambahan. Mungkin Natuna yang akan ada penambahan," tuturnya. Sementara itu, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh kebijakan Panglima TNI. "Program-program yang sudah dirancang oleh KSAL sebelumnya bakal dilanjutkan," ujarnya. "Saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas serta sinergitas antar angkatan, baik TNI dengan TNI maupun TNI dengan Polri," tandasnya. Ali menegaskan akan menjaga netralitas seluruh personil TNI Angkatan Laut pada pemilu 2024, tetap menjaga soliditas dengan matra lain dan Polri serta menjaga netralitas TNI di pemilu yang akan datang, ucapnya. Jokowi minta Yudo Margono tindak tegas KKB Papua. Terkait persoalan di Papua, melansir Kompas.com, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berencana ingin mengatasi dengan pendekatan humanis. Presiden Joko Widodo pun memberikan pandangannya terkait rencana Yudo. Menurut Jokowi, rencana Yudo untuk menerapkan pendekatan humanis di Papua merupakan langkah baik, namun tetap tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata. "Saya kira baik, pendekatan humanis baik," ujar Jokowi di Istana Negara. "Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi memang harus tegas. Kalau kita tidak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu. Ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya," ujar Jokowi lagi. Dalam kesempatan yang sama, Yudo Margono menjelaskan bahwa TNI akan tetap bertindak tegas. Saat ini TNI lebih menonjolkan operasi teritorial di Papua, bukan operasi militer. Yudo juga menjelaskan dirinya segera mengunjungi Papua bersama para kepala staf Angkatan TNI untuk mengevaluasi secara langsung kondisi di lapangan. Untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukan-masukan juga dari prajurit di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang harus kami lakukan, ujarnya.
Setelah kunjungan ke Papua tersebut, Yudo akan melaporkan kepada Jokowi terkait rencana kebijakan yang akan diambil. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mulai mengambil sejumlah kebijakan, termasuk kebijakan upgrade atau peningkatan alutsista milik TNI Angkatan Laut. Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI Angkatan Laut sedang fokus memodernisasi alutsista, kapal-kapal patroli, dan pesawat latih. Bahkan setiap tahun, lanjut Yudo, anggaran selalu disiapkan untuk modernisasi alutsista itu. Tanggapan Panglima TNI Yudo Margono terkait KKP Papua. Masyarakat saat ini tengah menunggu aksi Laksamana Yudo Margono mengatasi KKP Papua setelah dilantik menjadi Panglima TNI. Seperti dikutip, korban kebrutalan KKP Papua bertambah lagi bulan Desember 2022 lalu. Mereka telah berani serang warga sipil hingga rombongan polisi. Sebagai pimpinan 3 matra TNI, kebijakan apa yang akan diambil Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi hal ini? Menanggapi masalah KKP Papua, Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa Papua belum berstatus daerah darurat. Ia mengatakan penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Bumi Cendrawasih masih dilakukan pihak kepolisian. Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum kriminal, masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangan Polri. Tetapi kami tetap membantu penegakan hukum pidana, ujar Yudo Margono di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Yudo mengungkapkan daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Jokowi. Tentunya kalau keadaan darurat kan yang menentukan atas atau Presiden. Saya kira dengan ekskalasi sekarang ini belum darurat, masih taraf kriminal, kata Yudo Margono. Namun Yudo mengatakan bahwa jajarannya tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua. Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana, ujarnya. Kemudian Yudo mengungkapkan alasan melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI, khususnya sekolah-sekolah. Katanya banyak guru yang meninggalkan tempat ini, TNI wajib untuk ada di sana. Kemungkinan angkutan umum yang kurang ya, kami bantu supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan, kata Yudo. Yudo Margono menambahkan bahwa TNI juga akan menyiapkan alat utama sistem senjata untuk mengantisipasi konflik di daerah perbatasan. Kami tidak berharap terjadinya itu konflik, tapi kami tetap siap antisipasi segala yang terjadi. Tentunya kekuatan darat, laut, udara. Kami juga profesionalisme tadi. Selain itu, Yudo Margono juga mengedepankan jalur diplomasi guna mengantisipasi konflik di daerah perbatasan. Memang tidak mudah, konflik di perbatasan itu tidak terjadi 1 atau 2 tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, mulai 1973 tidak selesai. Artinya kami siap melaksanakan kerjasama diploma untuk mengantisipasi terjadinya konflik, kata ex KSAL ini.